4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi seperti biasa kalau dijawab bagaimana kabar Anda semua hari ini, gimana jawabnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes, ini bentuk ekspresi semangat kita ya di pada pelajaran yang Bapak pimpin ini. Baiklah anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita rapikan tempat duduk dulu. Nah, kita lihat, ini geser sedikit. Sri. Itu Susi itu pindahnya tuh, Paknya di bracket milih duduknya tuh, Pak. Tapi kalau duduk, kalau mau pindah, silahkan. Tapi jangan ganggu kawannya. Tetap dengan posisi susunan dia ya. Pak, boleh saya pindah duduk, Pak? Mana mau Saya kemana ingin pindah pindah duduk lagi? di pelaminan aja, Pak. Itu nanti itu Bapak aja dulu belum lagi. Itu yang kedua ya. Bapak nggak laku tuh. Ya, jangan gitu ya. Baiklah. Pimpin doa dulu ketua kelas. Ketua kelas Bapak Nur Hariman. Tuan pimpin. Nur Hariman. Oke, Pak. Baik, teman-teman, sebelum belajar kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, semoga dengan berdoa tadi kita dibukakan itu rahmat oleh Allah untuk mempelajari materi pada hari ini. Dan anak sekalian, kita absen dulu. Yang pertama, Rangga Mendevis Leries. Oh, hadir. Saya kalau belajar sama Pak Roni Ganteng ini semangat saya, Pak. Seharusnya ya begitu ya. Ya. Kedua, Sri Wahyuni. Hadir, Pak. Sri, sehat Sri? Alhamdulillah sehat, Pak. Kalau nggak sehat nggak masuk ya, kan gitu ya. Muhammad Iya, Pak. Faizal. Hadir, Pak. Nah, Muhammad Faizal, siap untuk belajar hari ini? Siap, Pak. Semangat. Kalau siap, lanjut. Pak Novemli. Hadir, Pak. November kayaknya sakit, Pak. Hadir ini. Jangan mengada-ngada, itu bagian dari doa, tuh Rangga. Novemli hadir, bilang nggak hadir. Yang terakhir, Mary Afriani. Hadir, Pak. Hadir, ya. Baik, untuk materi hari ini semuanya hadir semua. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan pelajaran kita pada hari ini. Baik, belum masuk materi apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih terngiang-ngiang gitu? Atau yang masih ingat dengan materi sebelumnya? Kalau bicara angkat tangan, sebutkan namanya. Ya, silakan Irfan. Dari kita sebelumnya. Tentang ruksa ya, Pak. Tentang ruksa. Tentang ruksa. Kalau judulnya betul itu tentang ruksa. Jadi apa yang dimaksud dengan ruksa? Ruksa itu adalah keringanan dan Pak. Nur Hadiman. Angkat tangan dahulu, Nur Hadiman. Kan bukan lomba. Angkat tangan ya, silakan Nur Hadiman. Apa ruksa tadi? Ya, ruksa itu adalah keringanan dalam ibadah yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Keringanan yang diberikan Allah, tapi bukan untuk diringankan ya. Iya, Pak. Karena kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Baik, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan materi baru ya. Hari ini kita masuk materi baru di pagi menjelang siang ini dengan judul ini dia. Ada yang tahu apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Tentang Rajin iman kita kepada buku Rasul, paket tahu Pak. Ya, Mary silakan.
Tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah, Pak. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah, Allah. Betul Pak. sekali ya. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ini dia. Meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Ini dari judulnya saja sudah canggih ini. Memang untuk siswa-siswa hari ini nih, generasi digital. Betul, Tahu? Pak. Budi generasi digital. Iya, Pak. Saya tahu itu, Pak. Apa Budi? Generasi yang update dengan teknologi, Pak. Oh, update dengan teknologi. Dikirain generasi kaset. Oh, Generasi digital ya, yang update teknologi. Saya Seperti- tambahkan Pak. Ya Rangga dari tadi Pak, silakan. generasi digital tuh sekarang generasi yang suka main TikTok Pak, melaksanakan gibah kadang Pak di generasi digital Pak. Melaksanakan gibah dan melaksanakan tabayun, jadi beriringan dia Pak. Mungkin mainannya juga digital, tapi bukan untuk itu ya. Jadi, ya sekarang kita biasanya akan- Roni itu suka gibah dia, Pak. Oh, nggak boleh gitu ya, nggak ada gibah. Tapi yang menggibah ada, tapi jangan dicita-citakan jadi penggibah itu. Kita lanjut. Iya, Pak. Belum kita masuk kepada materi, berapa penting sekali kita mempelajari materi ini. Jadi setelah mempelajari materi, kok dipelajari gitu loh, penting dah. Kalau nggak dipelajari apa efeknya? Kalau nggak penting, nggak usah kita pelajari, kan gitu. Ya, Okta ya, yang lain juga. Bagaimana kita yakin? Ini siapa yang belum ngomong dari tadi ini? Susi, Tri, Pak. Pak. Dia lalu. Dia tidur, Pak. Susi. Susi, Weli, Susi. Ya, coba dibaca yang sudah Bapak tampilkan itu. Dia tak kalau, Pak. Itu makanya antum yang Bapak suruh baca tadi. Supaya jangan lalu tertidur juga ya. Nah, ya Susi silakan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Rasul yang diutus Allah itu benar? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam untuk menunjukkan iman kita kepada mereka? Itu poinnya. Nah, bagaimana bisa yakin? Kan itu. Dengan mempelajari materi ini, bagaimana keyakinan itu memang berdasar. Sehingga kita yakin Nabi dan Rasul benar utusan Allah. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Kita lanjutkan. Dengan ini dia tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa, Iman? Tujuan pembelajaran kita? Memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yang pertama memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul. Sampai yang terakhir, yang keempat, menyusun paparan tentang sifat Rasul. Ini untuk hari ini hanya 2 poin saja dulu. Kalau diborong semua, besok apa yang mau Bapak ajarkan lagi? Ya kan? Jadi 2 poin saja dulu. Yang pertama, memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul. Tercangkup di dalamnya pengertian Nabi dan Rasul, beserta dalil, beserta sifat-sifatnya. Dan yang kedua, menganalisis peran Nabi dan Rasul dalam kehidupan umat manusia. Tugas Nabi dan Rasul. Semuanya. Ini lanjut. Pentingnya mempelajari materi ini. Kenapa Ustadz berulang kali menyampaikan pentingnya mempelajari materi ini? Beda dengan materi yang lain. Kalau materi yang lain, selain daripada materi agama, dari materi akidah, tidak dilakukan atau tidak dikerjakan, itu dosa. Tapi kemarin materi ruqyah, itu sangkut dengan ibadah. Untuk kita pelajari, untuk kita lakukan. Tapi kalau materi akidah, yang hari ini iman kepada Nabi dan Rasul, untuk kita pelajari, untuk menjadi keyakinan. Karena kalau masalah hafal, nak teka hafal itu. 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. Ya gimana percayanya? Ya kan? Jadi agar bisa beriman kepada Nabi dan Rasul sesuai ilmunya, sesuai ketuntutan dalam agama. Kita lanjutkan. Iman kepada Rasul ini konsekuensi jika tidak meyakininya. Coba baca dengan lantang, Nopem. Ya, iman kepada
Tausul termasuk rukun iman. Tidak percaya, ragu, maka batal imannya. Kafir hukumnya. Menyerahkan tempatnya. Bapak nakut-nakuti ya, bukan nakut-nakuti. Ya, karena syarat masuk surga adalah iman. Itu tidak bisa dibantah lagi. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk kepada proses pembelajaran. Ini dia kegiatan kita hari ini dalam waktu 2 jam ke depan. Yang pertama, kegiatan kalian semua simak video yang akan saya tampilkan. Yang kedua, kerjakan tugas kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagi. Yang ketiga, presentasikan. Dan yang keempat, tanya jawab dan penilaian antar kelompok. Mengerti semuanya? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Kalau mengerti, silakan pasang telinganya, jangan ditinggalkan. Ini dia video tentang pembelajaran meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Siap untuk mendengarkan? Siap, Bapak Siap, Ganteng. Pak. Siap. Dengarkan dan pikirkan. 1, 2, 3. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min berkarakter. Ini dia. Jelas sekali ini keterangannya di sini. Ini iman, dalil. Siapa yang ini dia. Terdengar suara videonya ke belakang? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Benar. Ini sifat-sifat Rasul. Ya, alhamdulillah semuanya sudah mendengarkan. Apalagi tugas kita? Kegiatan kita hari ini yaitu menemukan permasalahan dalam video yang disajikan, berdiskusi bersama kelompok, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan menanggapi sekaligus menilai. Paham semuanya? Paham, Pak. Baik, ini dia beberapa pertanyaan yang sudah Bapak siapkan terkait video yang kita tonton tadi. Langkah kita selanjutnya pembagian kelompok. Kenapa kok berkelompok? Yang pertama, kelompok 1. Ketikkan ke depan. Tengok namanya, masuk kelompok berapa, apa materinya. Jadi kenapa Bapak yang langsung bagi? Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, dia pilih-pilih teman. Ya kan? Lagi Sri. Betul, Pak. Betul, Pak. Sri itu pengennya sama Nurdin aja terus, Pak. Nggak bisa itu. dipisah dia, Pak. Cegah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Kadang dia juga ingin kayak gitu, Pak. Dan untuk ngomong-ngomong aja sama kawan sehingga lalai. Ini berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing terkait dalam hal pembelajaran. Ya, ada kelompok 1 tentang dalil dan Nabi Rasul. Kelompok 2, perbedaan Nabi dan Rasul. Kelompok 3, sifat wajib. Dan kelompok 4, sifat mustahil. Kita sifat ayat khususnya. Oke, paham kerja masing-masing? Ya, kalau sudah Paham, kita Pak. lanjutkan. Silahkan bekerja dengan waktu 15 menit. Kita berikan dari sekarang. Semuanya bekerja ya. Ada yang memikirkan, ada yang mencatat, nanti ada yang menampilkan. Jadi semuanya proses kelompok dinilai. Ya, tidak hanya hasil akhirnya saja. Oke. Pak, kelompok 1 sudah siap, Pak. Yang lain gimana? Kalau sudah kita tampilkan, alhamdulillah. Kita lanjut. Ini dia. Karena sudah dikumpulkan, silakan ditampilkan. Baik, kita tampilkan kelompok 1 dulu ya, sesuai dengan urutannya tadi. Mundur lagi dia. Ini dia. Kelompok 1. Pembagian kelompok. Ini udah tadi kelompok 1. Siapa yang mewakili? Ini hasilnya ya. Bagus sekali hasilnya. Kreatif ini. Ya, Pak. Kelompok 1. Terima kasih, Siapa Pak. yang mewakili? Nurdin aja, Pak. Nurdin Oke, aja yang silakan membacakan, Pak. sampaikan. Ya. Mata saya lagi bermasalah, Pak. Nggak nampak, Pak. Perbedaan Nabi dan Rasul. Apa itu Nabi, apa itu Rasul? Ini nggak ikut tadi bikin kayaknya nih. Kita hasil sendiri nggak bisa sampaikan. Iya, Pak. Mungkin wakili yang lain lah.
Rangga. Baik Pak. Perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi dia menerima wahyu untuk dirinya saja Pak. Tapi kalau Rasul menerima wahyu untuk dirinya, keluarganya, dan untuk umatnya pada saat itu Pak, Bagus, kecuali Rangga. Nabi Muhammad. Oke, Itu Rangga. bedanya. Bagus untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Alhamdulillah semua kelompok sudah menampilkan. Ini hasil kelompok 2 dan 3. Ini kelompok 4. Alhamdulillah sudah bagus. Ini dia selanjutnya penilaian. Ini refleksi pembelajaran kita. Apakah ya, silakan diisi ini. Oke. Setelah itu masing-masing kelompok sesuai dengan apa yang sudah Bapak arahkan tadi menilai kelompok lain. Satu menilai kelompok 2 sampai 4, kelompok 2 menilai kelompok 3 sampai 1 begitu. Selanjutnya nanti dinilai. Oke. Setelah kita ini ada kesimpulan tentang pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, bisa kita baca bersama-sama. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah ialah meyakini bahwa Allah itu telah mengutus Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 orang. Itu cara mengimaninya. Yakin Allah telah mengutus Nabi dan Rasul. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Ini question, ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan, Pak, Rangga. sekarang banyak yang ngaku-ngaku sebagai nabi, Pak. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Kata Ustadz Nurdin, Pak, darahnya halal untuk dibunuh, Pak. Benarkah itu, Pak? Biarlah ini yang menjawab. Ini dia. Yang kita bahas tadi tentang Nabi dan Rasul. Siapa yang dikatakan Nabi dan Rasul? Manusia pilihan Allah yang memiliki sifat wajib yang dibahas oleh kelompok 3 tadi. Jangankan yang 4, 1 pun kita tak ada yang punya. Contoh 1 Siddiq benar. Ustadz Bapak Roni juga benar. Tapi tidak selalu benar. Karena nggak ada jaminan. Tapi kalau Nabi bersifat Siddiq benar, dijamin oleh Allah. Itu dia. Bagus pertanyaannya tadi. Dengan mempelajari ini juga terjawab lah. Kalau tidak sesuai dengan syarat yang 9 sifat-sifat Nabi dan Rasulullah, berarti dia bukan Nabi. Sekalipun dia bisa membalikkan bumi ini. Karena syarat jadi Nabi itu harus sidik, manah, tabligh, dan fatanah. Dan selanjutnya. Kita ice breaking dulu sambil berlagu tentang Nabi dan Rasul. Kita putarkan videonya. Ya. Ini dia. Selawat ke atas Nabi, sejahtera ke atas Rasul. Ibrahim, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Al-Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal-akhiru Muhammad Muhammad Nabi terakhir. Bapak terlalu kencang lagunya, tidak sesuai dengan iramanya, Pak. Ya namanya bukan spesialis itu. Ya. Saya suka kita lagu-lagu juga lagi nanti ya. Ya. Besok kayak gini juga ya Pak ya. Yang jelas kita paham cara meyakini Nabi dan Rasul. Jadi kita nggak mau ikut-ikutan. Nabi kata orang, Nabi pula kata kita. Ya. Yuk terakhir sebelum kita tutup pertanyaan, di kemampuan dulu. Berapa dapat nih sama kalian pemahamannya? Ini jawablah pertanyaan. Ini bahasa Inggris ini. Ini nggak ada di kampung kita ini. Answer question. Jawab pertanyaan. Pembagian soal. Bagikan. Kita koreksi bersama hari ini langsung. Kita dikumpulkan. Nah itu ini dia koreksi dia. Ini dia. Ya, supaya koreksi duluan. Supaya yang belum Budi, mana Budi? Nomor 1 Budi. Ya Pak. Bacakan Budi. Sifat sidik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah yang berarti jujur atau benar, Pak? Jujur atau benar. Yang lain gimana? Sama jawabannya atau ada pendapat lain? Sama Pak, betul Pak, benar.
Betul kan Jujur. Islis? Nah, alhamdulillah betul semua ya. Ya, Pak. Ya, ini enggak susah kali, ini sudah kita pelajari. Dari Bapak. Setelah kita mempelajari ini, ada yang mau bertanya atau masih ragu mungkin? Belum kita tutup. Enggak, Pak. Paham, Paham, Pak. Pak. Kami sudah paham, Alhamdulillah. Pak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan tempelkan tangannya, lambaikan tangannya ke kamera. Itu ya. Baik anak-anak Bapak sekalian, kita lanjutkan. Ini materi lanjutan ya. Untuk minggu lalu bisa dicari, dibaca di buku paket. Gunakanlah HP kalian itu untuk yang bermanfaat. Itu membahas tentang ulul azmi dan Nabi dan Rasul, iman kepada Nabi Rasul bagi generasi digital. Sekian dari Bapak untuk pertemuan hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya juga semangat. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak. Wabarakatuh, Pak. Oke.